Dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi. Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram, yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Karena itu Anda lihat syaitan menjadikan keburukan tampak indah di hadapan mereka, seperti minuman yang memabukkan dan melalaikan mereka dari zikir Allah dan kata-kata yang melenakan berupa mendengarkan nyanyian. Jadi jangan pernah bilang musik Islami, karena Islam gak pernah kenal musik. Kalau seandainya Islam kenal musik, sahabat yang suaranya bagus udah pasti nyanyi. Mulai itu juga geman ngaramno, karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakaturu aki-akian dunya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka dunya. Nah saiki wong saleh nafa'akum atakatur. Mergo ora iso di alha kok apa. Perdebatan tentang musik atau nyanyian yang meliputi banyak hal, mulai alat musiknya, suara, konten nyanyian, gerakan tubuh, dan sebagainya, sebenarnya telah tuntas dikaji para ulama kita sejak ratusan tahun silam, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan. Kedatangan Wahabi Salafi ke negara kita dengan membawa banyak isu, di antaranya merambat ke masalah musik ini, mulai mengusik lagi perdebatan itu. Makanya aneh kalau dibilang, tapi kalau musik kata-katanya bagus itu boleh. Suruh tanggung dosa di hadapan Allah nanti itu orang ngomong. Ustadz sembarangan ngomong musik itu haram. Setengah umur saya itu dari musik, Ustadz. Dan anak-anak saya berhasil sekolah dengan musik. Mau saya kenyataan isi musik seperti itu, apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik Islami berapa persen sih? Musik Islami nggak sampai 1%, itu pun orang malas dengar. Maka kalau kita bilang musik pun asalnya haram, kebanyakannya juga apa? Haram. Tidak ada dalam agama Islam musik Islami, nggak ada. Semuanya nanti Islami. Film porno Islami, gimana itu? Nggak ada, semuanya diislamikan, nggak ada. Mulai ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulai jare Imam Nawawi. Kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yang main organ. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Andaikan mereka menyampaikan kedua pendapat ulama di atas, tentu tidak akan menjadi polemik. Namun sudah menjadi tabiat mereka, setiap masalah yang mereka yakini adalah yang paling benar dan pendapat yang lain pasti salah. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nggak boleh menggunakan yang batil, nggak boleh. Menggunakan yang haram, nggak boleh. Jadi nggak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga nggak boleh. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Sekarang dengan mudah Ustadz mengatakan haram. Gak bisa begitu, Ustadz. Bukan yang bilang haram kan Allah sama Rasul, saya cuma nyampein. Ya nek ana sing ngono ya keben, tapi akhir-akhir ra ngono. Karena niku yo perkara alga sama apa. Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musiknya dienggo sholawatan, bingung gitu. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kayak contoh gampang sing masyhur, misalnya wong ngrungokno hadat alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kon wong sholawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung. Di antara para ulama Wahabi yang ngotot mengharamkan musik adalah Yazid Abdul Qadir Al-Jawas alias Yazid Jawas, Khalid Basalamah, Subhan Bawazir, Firanda Andirja, dan Ahmad Zainuddin. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau kerap disapa Gus Baha mengatakan, Imam Nawawi berpendapat musik haram karena menjadi simbol orang fasik. Meski disebut haram, banyak muslim yang menggunakan musik untuk mengingat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Misalnya penyanyi hadat alwi, sulis, dan opik. Di sisi lain, ada yang mempertanyakan mengapa harus menggunakan musik jika ingin mengingat Nabi. Padahal itu kan nabimu sendiri. Ingat Nabi kok harus dengan musik? Ingat sungguhan atau dipaksa? Kata Gus Bah. Halal. Kemudian kita pun bertasyabuh dengan orang Nasrani. Orang Nasrani beribadah dengan alat musik, dan kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang Nasrani, terutama dalam peribadatan. Saudaraku, saya jawab ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan.
Gus Bah menjelaskan, sebagian lagi orang tasawuf jika sedang isik atau mabuk cinta dengan Allah, terkadang mereka menggunakan alat musik. Dengan alat musik, mereka mengingat Allah melalui lantunan marawis dan lagu-lagu religi. Ini berbeda dengan orang yang hanya fokus pada penampilan penyanyi, bukan fokus pada mengingat Allah. Meskipun hukumnya haram, tetap harus dilihat sisi lain, yakni beberapa orang soleh yang mengaransemen sholawat. Tidak ada unsur pornografi, malahan itu membuat orang menjadi ingat Allah sampai menangis. Hadis Rasul dalam hal ini jelas. Hadis riwayat Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal hari wal khamra wal ma'azif. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, belajar ngaji. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil. Allah baleni malah ini, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye itu sebagian wong tasawuf itu kadang nak isek be pangeran nganggo alat. Mbok arani alha-alha apa, dene justru nganggo alat musik itu dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Banyak tarian sufi yang menjadikan orang menangis menggunakan alat musik, contohnya organ. Menghindari organ dan memakai terbangan malah telinganya sakit dan ditutup. Hal demikian itu tidak perlu dikomentari, itu urusannya Allah. Kelak lihat saja nanti siapa yang masuk surga. Ini adalah masalah fikih, makanya kalian harus berhati-hati. Tambahnya, Dan semua ulama mengharamkan, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia masukkan main musik dalam dosa besar. Sungguh akan benar-benar ada, dan memang benar ada sekarang, orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-khamra, wal-harir, wal-hira, wal-ma'azif, minuman keras, kemudian perzinahan, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Hadis ini menunjukkan haramnya musik, baik itu alatnya atau nyanyiannya. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha popo, saya ulang lagi, alha sopo. Makanya kan kayak alha kumutakasir, kira iso muni wong berkedunyan mesti elek, mergo pengiran dawuh alha kumutakasir. Nak wong elek iku angger kedunyan ya terus lali pengiran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pengiran, kok digo haji, digo ngamal. Ada jari Imam Ghazali wocong, kalau nyakseni tenan sama arah percaya sinau ihya kitabul halal wal haram itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang Zul. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, ruhono orang itu kalau didorong hanya punya kifayah tayaumin biyaumin, yang penting bisa mangan sesuk, karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, bukan sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, punya istri 1, berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 langsung berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja cukup, penting sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai ini, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar, maksud 84 gram, yang gram. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa? 42 juta. Ya 40 juta. 42 juta. Kalau orang hanya miliki satu hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad.
Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayat yaumin biyom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha?